Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai teori Raymond Williams pada konsep kunci hegemoni, yaitu pada studi kasus interpretasi wujud marga pada masyarakat Batak. Sebelum memulai pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Lia Aprianingsih. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Sultan Hasanah. Aku Naswa Sania Juzukila dari kelompok 6. Pada pembahasan ini, kami mengambil studi kasus interpretasi wujud marga pada masyarakat Batak. Nah, dalam masyarakat Batak, wujud marga mengacu pada wujud fisik garis keturunan atau marga seseorang, yang mana bentuknya ini bisa bermacam-macam, seperti silsilah, kepemilikan tanah, ritual upacara, dan simbolisme. Di sini kami berfokus pada wujud marga seseorang yang berbentuk silsilah. Silsilah merupakan suatu penelusuran asal-usul seseorang melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam masyarakat Batak sendiri, wujud marga merupakan manifestasi fisik dari garis keturunan atau klan. Silsilah atau torombo menjadi salah satu bentuk wujud marga yang paling penting dalam masyarakat Batak. Torombo sendiri menggambarkan hubungan leluhur dan keturunannya dalam suatu marga tertentu, yang berfungsi untuk menegaskan identitas suatu marga, menjaga kelestarian adat, serta menentukan hak dan kewajiban suatu individu dalam marga tertentu. Dalam silsilah marga Batak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Batak, sistem patrilineal menjadi dasar dalam penentuan silsilah sebuah marga. Hal ini berarti bahwa marga diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Adapun konsekuensi dari sistem patrilineal. Yang pertama, penerusan marga. Anak laki-laki meneruskan marga oleh ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak mewariskan suatu marga. Yang kedua, silsilah keturunan. Silsilah marga hanya terhubung melalui garis keturunan laki-laki. Yang ketiga, perbedaan silsilah marga laki-laki. Memiliki silsilah marga yang terhubung langsung dengan garis keturunan ayah dan leluhur laki-laki lainnya. Perempuan tidak memiliki silsilah marga dalam artian warisan marga, namun mereka tetap memiliki marga dari ayah yang melekat pada identitas diri mereka. Pentingnya bagi kita memahami sistem identitas dan peran gender pada sistem patrilineal dan silsilah marga karena mempengaruhi pemahaman tentang identitas dan peran gender dalam masyarakat Batak. Sistem ini menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Batak dengan laki-laki yang umumnya memegang peran lebih dominan dalam adat istiadat. Budaya Batak ini sangat beragam dan terdapat variasi dalam praktik adat istiadatnya, yang mana pandangan terhadap peran gender dalam masyarakat mulai menunjukkan perubahan seiring perkembangannya zaman. Sebelum kita ke pembahasan teori, kita akan mengenal sedikit pencetus teori pada studi kasus yang kami ambil, yaitu ada Raymond Williams. Raymond Henry Williams atau biasa kita kenal dengan Raymond Williams lahir pada tanggal 31 Agustus 1921. Lalu pada usianya yang ke-67, beliau meninggal pada 26 Januari 1988. Yang mana Raymond Williams ini adalah seorang penulis, akademisi, novelis, dan kritikus asal Wales yang sangat berpengaruh dalam bidang studi budaya, politik, dan sastra. Raymond ini dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang studi budaya pada abad ke-20. Karyanya yang telah memberikan pengaruh besar pada berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, antropologi, filsafat, dan ilmu politik. Nah, dalam studi kasus ini, kami mengambil teori menurut Raymond Williams. Menurut teori Raymond Williams adalah mengacu pada seni dan aktivitas artistik dari ciri-ciri yang dipelajari, terutama yang bersifat simbolis. Contohnya seperti cara hidup dan sebuah proses pembangunan.
Mengacu pada teori Raymond Williams, kami mengambil konsep kunci hegemoni, yang mana konsep kunci tersebut mengacu pada proses di mana kelas penguasa mempertahankan dominannya melalui kontrol atas budaya dan ideologi. Nah, Raymond sendiri berpendapat bahwa budaya dominan ini tidak hanya dipaksakan kepada kelas bawahan, tetapi juga diinternalisasikan oleh mereka melalui proses hegemoni tersebut. Dalam konteks masyarakat Batak sendiri, silsilah dapat dilihat sebagai manifestasi hegemoni. Penekanan pada silsilah memperkuat kekuasaan dan otoritas marga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memperkuat hierarki sosial. Silsilah menunjukkan suatu struktur hierarki dalam suatu marga dalam suku Batak dengan leluhur dan keturunannya. Yang kedua, menjustifikasi dominasi. Silsilah dapat digunakan untuk melegitimasi dominasi marga tertentu dalam suku Batak, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Yang ketiga, membatasi akses. Silsilah dapat menjadi alat untuk membatasi akses terhadap sumber daya dan peluang bagi mereka yang tidak termasuk dalam suatu marga tertentu. Sebelumnya, apa sih perkawinan semarga itu? Perkawinan semarga adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki marga sama. Umumnya dilarang dalam adat istiadat Batak. Alasannya, pernikahan semarga dapat memperlemah garis keturunan dan melanggar nilai-nilai adat. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan semarga dapat diizinkan dengan mengikuti prosedur adat istiadat, seperti meminta persetujuan dari tetua adat dan marga yang terkait. Contoh kasusnya yang terjadi pada tahun 2023, sebuah perkawinan semarga yang terjadi di Desa Parsingguran II, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang menjadi sorotan media dan masyarakat di sana. Pernikahan ini dilakukan oleh dua orang yang memiliki marga Marbun, yaitu Chandra Marbun dari pihak mempelai laki-laki dan Erni Marbun dari pihak mempelai wanita. Pernikahan semarga ini dianggap melanggar adat istiadat Batak Toba yang melarang pernikahan antar orang dengan marga yang sama. Lagi-lagi, hal ini dikhawatirkan dapat memperlemah garis keturunan dan melanggar nilai-nilai adat. Pernikahan ini menuai pro dan kontra di masyarakat sekitar. Beberapa pihak mendukung pernikahan ini karena alasan cinta dan kasih sayang antara dua mempelai. Namun, di pihak lain menentang pernikahan ini karena dianggap melanggar adat dan norma yang berlaku. Hingga pada akhirnya, pernikahan ini berujung pada penolakan terhadap pasangan pengantin oleh sebagian masyarakat di sana. Bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar marga. Lalu, upaya penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah desa. Tokoh adat memberikan penjelasan tentang adat istiadat Batak Toba yang melarang pernikahan semarga. Pemuka agama yang memberikan nasihat dan dorongan kepada pasangan pengantin untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahan mereka. Dan pihak desa membantu memfasilitasi komunikasi dan dialog antar pihak yang terlibat. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa silsilah marga Batak merupakan bentuk wujud marga yang bersifat kompleks dan memiliki banyak fungsi. Namun, dalam konteks teori Raymond Williams mengenai hegemoni, silsilah ini dapat dilihat sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk memperkuat kekuasaan dan mengendalikan kelompok bawahan. Sehingga, penting untuk menyadari kemungkinan besar potensi konsekuensi negatif ini terjadi dan upaya untuk membangun masyarakat Batak yang lebih adil dan inklusif. Baik, terima kasih sudah menonton dan menyimak
video pembahasan dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.